Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Milata Husna, mahasiswa PPG Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252091114 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja di SDN Banjaran 2 pada kelas 4 mengenal usia balik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak semangat. Ketemu Bu Ida senang. Senyumnya mana? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan doa sebelum belajar ya. Kalau berdoa tangannya bagaimana? Ayo. Ya, tangannya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya amin ya anak-anakku semuanya ya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyi lagu kebangsaan. Kali ini kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Yuk berdiri bersama-sama. Ya, semangat ya menyanyinya. Ya, berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Elana kemana? Sakit. Ini Bu Nida absen dulu ya. Nanti angkat tangannya yang tinggi. Queen, hadir gitu. Gege, Aga, Nadia, Dito, Maren, Kenda. Anak-anak kemarin kita belajar apa ya? Alhamdulillah masih ingat. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang, kita akan mengenal usia balik. Usia balik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kita akan memahami konsep balik. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda kedewasaan menurut ilmu fikih dan biologi. Yang ketiga, siswa dapat memahami
kewajiban beribadah dan tanggung jawab pribadi sebagai seorang mukallaf. Nah, dari sini inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak silahkan perhatikan yang ada di depan. Nah, inilah adalah tahap perkembangan manusia. Ya, ini mulai kita dari apa? Kita dari bayi, kita owe. Terus kita mulai belajar berjalan. Sampai apa ini kita sudah bisa jalan, kita jadi anak apa? Oh, belum. Anak TK, PAUD, sampai kita jadi kakek. Yang terakhir kakek dan nenek. Nah, itulah perkembangan manusia. Jadi semua manusia akan tumbuh besar. Kira-kira kalian sekarang ada di fase mana? Tiga. Yang ini? Ini? Tapi yang mana? Kalian anak apa? SD. Ya, kalian di tahap yang ketiga, kalian anak sekolah, anak SD. Nah, kalian ini masih anak-anak atau kalian sudah besar? Coba sekarang nanti Bu Rida tanya, kamu jawab dalam hati kalian. Coba kamu berpikir juga, kira-kira saya ini masih anak-anak atau saya sudah dewasa? Oke? Ya, silakan berpikir yang pertama. Berapa umur kalian? Yang kedua, apa ada perubahan pada tubuh kalian? Makin besar. Terus pernah dengar balik itu apa? Oke, iya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, makanya untuk itu hari ini kita akan belajar tentang balik. Apa saja itu balik? Saya sudah paham tentang balik atau belum? Kalau sudah, kira-kira tandanya apa? Kalau sudah, saya harus bagaimana? Siap belajar, guys? Siap. Lebih semangat, siap belajar, guys? Siap. Oke, lanjut. Nah, balik itu apa sih? Coba dibaca Nadia yang kenceng. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik sama dengan sampai. Secara istilah sama dengan kedewasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki ditandai dengan keluar air mani, bagi perempuan ditandai dengan haid. Ya, apa tadi? Balik itu adalah tanda kedewasaan. Kalau laki-laki keluar apa? Air mani. Atau apa? Mimpi? Kalau perempuan apa? Haid. Atau apa kalau dalam biologi? Menstruasi. Nah, Bu Rida mau ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, kita bermain cosplay ya. Coba yang berani angkat tangan, yang tinggi. Oh ya, ini ada yang berani ini. Ica nanti jadi Siti. Kalau Agam nanti jadi Budi. Coba maju ke depan sini. Siti sama Budi. Ya, ini Siti di sini, Budinya di sini. Ya. Ya. Coba. Mulai. Siti, ada sholat di masjid. Aku kan belum mandi sholat. Aku kan masih SD, masih kecil. Dewasa itu bukan dilihat dari tingkat sekolahnya, tapi dilihat dari tanda-tanda kedewasaan atau tanda-tanda balik. Wah. Jadi apa saja tanda-tandanya kalau aku sudah dewasa? Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum. Ya, duduk kembali, tepuk tangan buat siapa? Agam sama Ica. Oke. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama, untuk laki-laki, tumbuh jakun. Jakun ini mana aja? Ini loh jakun. Terus yang kedua, suaranya berubah. Jadi kayak gitu, gede, gitu ya. Contohnya biasanya kan kalau normal, hai, nah, hai, gitu. Jadi suaranya berubah, rada gede, hai, gitu. Yang ketiga, nafsu makan meningkat. Biasanya kalau sudah balik itu badannya gede-gede, juga tambah tinggi-tinggi.
Yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu, ketiak gitu. Kemudian yang perempuan. Yang perempuan itu apa? Pinggul dan dada membesar. Yang kedua, suaranya lebih merdu. Yang ketiga, nafsu makan meningkat. Dan yang keempat juga sama, tumbuh rambut di bagian tertentu. Ya. Nah, ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih untuk laki-laki dan perempuan sama. Yang mana kalau kalian sudah 15 tahun tetapi sampai itu belum, yang laki-laki belum mimpi basah, yang perempuan belum haid, tetap dikatakan sudah dewasa ya. Untuk perempuan batasnya dikatakan normal saat haid adalah 9 tahun. Kalau laki-laki biasanya itu 12 tahun. Jadi laki-laki dan perempuan itu dewasanya atau baliknya lebih cepat perempuan. Nah, di sini adalah ada hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang berhadas besar, mimpi basah ataupun berhaid. Coba Rehan bisa yang kencang ya bacanya. Apa ini? Kita jalan apa yang pertama? Ya, yang kedua Al-Quran. Yang ketiga? Iya betul. Kita dilarang apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Puasa itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Kita sedang berhadas besar. Kita boleh melakukannya lagi ketika kita sudah bersuci. Dengan cara apa? Mandi wajib. Nah, yuk kita belajar mandi wajib. Yuk dibaca bersama-sama. 3, 2, 3. Hadasil akbari mihal jinabati fardo. Nah, itulah niat mandi wajib. Coba Abel dibacanya apa? Setelah kita niat apa ini? Kita apain? Terus? Terus? Mengguyur air ke kepala sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Mengguyur air ke seluruh tubuh mulai dari sisi kanan hingga ke sisi tengah sisi kiri. Mandi dan keramas seperti biasa. Nah, anak-anak perlu diingat, kalau saat kita mandi besar, ya, mandi wajib, yang pertama, kalian harus memastikan airnya itu apa? Bersih, mensucikan, dan juga air yang cukup. Air yang cukup digunakan untuk bersuci. Biasanya kalau sekarang itu, di rumahnya itu banyak kecil, kamar mandinya kecil. Nah, itu kan belum ada 2 kolah, jadi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya, airnya, kerannya harus dinyalakan. Harus dinyalakan ya, harus mengalir, baru digunakan untuk bersuci. Dari sini, paham? Kita lanjutkan. Nah, dari yang Bu Rida sampaikan tadi, ada yang mau tanya? Yuk, angkat tangannya coba semuanya yang mau tanya. Coba, angkat tangannya dulu. Oh iya, ada 3 anak ya, coba. Yang mau tanya, Bu Rida tulis ya, nanti Bunda lupa pertanyaannya apa. Coba, yang mau tanya siapa dulu? Abel, ya. Apakah seseorang sudah dikatakan tadi? Oh iya, oke. Pertanyaan kedua apa? Apakah laki dan perempuan baliknya sama? Oh iya, yang ketiga ada lagi? Kalau belum dikatakan sudah wajib sholat. Oh iya, Bu Rida jawab satu persatu ya pertanyaannya. Ya, dengarkan baik-baik. Ini terima kasih buat Abel, Raisa, sama Agam yang sudah berani bertanya. Beri aplaus buat mereka. Ya, terima kasih. Ya. Nah, biasanya kalau laki-laki itu sudah balik itu usia 12 sampai 15. Kalau perempuan usia 9 sampai 12. Jadi misal ada anak perempuan mengeluarkan darah di usia 9 tahun, berarti apakah dia sudah dikatakan balik? Sudah, gitu. Fahimna? Ada pertanyaan lagi, Abel? Sudah? Oke. Terus, pertanyaan yang kedua, apakah laki-laki dan perempuan baliknya sama waktunya? Jelas berbeda. Biasanya memang perempuan itu baliknya lebih cepat. 9 tahun boleh, sudah normal. Kalau laki-laki biasanya 12 tahun, memang cepat perempuan kalau baliknya. Tapi nggak apa-apa, setiap anak berbeda-beda ya. Gerakkan tangannya dulu anak-anakku semuanya. Oke. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Terus fokus. Lebih semangat. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Terus fokus. Hup. Oke, sudah konsentrasi. Sekarang Bu Nida akan membagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan berkelompok ya anak-anak ya. Kerjakan berkelompok. Silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Ya. Berdiskusi lah ya, jangan sendiri-sendiri ngerjainnya. Ya, berdiskusi bersama-sama. Ya, yuk silakan berdiskusi. Ya, berdiskusi ya anak-anak ya. Yuk. Ya, berdiskusi.
Ya, ya dibacakan. Anak-anak sudah selesai pencarian AKPD-nya. Sekarang waktunya presentasi dari setiap kelompok. Nanti memilih satu anak yang mempresentasikan, maju ke depan. Kelompok satu sudah siap? Ya, coba yuk maju dari kelompok satu dulu. Ya, ini Abel ya yang mewakili. Yuk. Oke, bisa dibacakan? Sebutkan tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki, tumbuh rambut di bagian tertentu, tumbuh jakun dan menambah nafsu makan. Perempuan, suara lebih merdu, tumbuh rambut di bagian tertentu, dada atau pinggul membesar dan menambah nafsu makan. Sudah benar jawabannya kelompok Abel? Oke, terima kasih. Kembali ke tempat, tepuk tangan buat kelompok satu. Ya, lanjut kelompok selanjutnya. Oh ya. Oke, dibacakan ya soalnya. Apa yang dimaksud dengan usia balik? Kedewasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki ditandai dengan keluar air mani, bagi perempuan ditandai dengan haid. Oke, tadi kalau keluar air mani itu dengan sama dengan apa? Mimpi basah. Oke, kalau haid menstruasi. Oke, good job. Beri aplaus buat kelompoknya Mika. Anak-anak sudah paham semuanya tentang materi hari ini? Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Coba boleh dikumpulkan ke kelompok dulu ya. Oke. Ya. Ya, langsung. Oke. Coba mana? Ya. Coba kelompok ini. Wah, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Ya. Alhamdulillah hari ini pembelajarannya sudah paham semuanya? Sudah tahu apa itu usia balik? Apa tadi usia balik? Tanda kedewasaan. Terus apakah anak-anak sudah tahu tanda-tanda balik untuk laki-laki dan perempuan? Oke. Siap menjalankan sholat 5 waktu? Siap menjaga kebersihan badan setiap hari? Mandi terus ya? Berapa kali mandinya? 2 kali. Siap memakai pakaian yang tertutup? Siap, alhamdulillah. Siap sopan santun dengan temannya? Bertutur kata yang baik, yang lemah lembut? Alhamdulillah. Nah, sebelum itu saya punya game permainan ya. Bermain kalian mencari kata ya. Nah, pakai word. Nah, nanti ya setiap kelompoknya maju satu per satu. Oke, silakan kamu cari kata-katanya dulu sudah. Oke, nanti Beda panggil namanya satu persatu, setiap kelompok langsung maju. Gitu, Paimna? Oke, mulai dari kelompok satu kan sini ya. Mulai dari ayo Jila, maju Jila. Ayo, ada yang mana? Ayo. 12, 11, 10, 7. Oke, wow, kita lihat. Oke, nggak apa-apa, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, anak-anak sudah paham materi hari ini? Apa tadi materinya? Usia? Kita mengetahui apa usia? Balik. Sudah tahu tadi artinya balik apa? Apa tadi? Tanda kedewasaan seseorang laki-laki dan perempuan. Tadi kalau seorang laki-laki apa? Dikatakan dewasa kalau sudah mimpi? Kalau perempuan dikatakan dewasa kalau menstruasi atau haid. Terus ada kalau usia 15 tahun belum mengalami haid atau mimpi basah sudah dikatakan balik atau belum? Sudah. Terus yang kedua, anak-anak sudah paham tanda-tanda balik bagi perempuan dan laki-laki? Apa tadi? Kalau laki-laki tumbuh suaranya jadi berbeda. Tumbuh apa lagi? Bulu di area tertentu dan sebagainya tadi. Terus yang ketiga, anak-anak semuanya kalau sudah balik berarti sudah wajib? Sudah siap sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Sudah siap menjaga kebersihan badan? Sudah siap memakai pakaian yang tertutup? Terus lagi kita semuanya berbicara yang sopan, cara bergaul dengan teman, berbicara yang lemah lembut, siap? Terus apalagi kewajiban kita kalau sudah balik? Wajib berbakti kepada orang tua dan semuanya banyak hal. Ya, marilah anak-anak kita bersama-sama selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Kalau kita semuanya sudah balik, apapun perbuatan kita, ya semua akan kita yang menanggungnya. Ya, kita yang bertanggung jawab. Kalau kita berbuat baik kita dapat pahala. Kalau kita berbuat buruk kita dapat pahala. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bu Lida sampaikan. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.